Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anani. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang mampu menelan konsep-konsep kemaritiman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 7.000 pulau dan 2/3 wilayahnya berupa laut. Karena itu, konsep kemaritiman sangat penting untuk dipahami karena menyangkut sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan energi, transportasi, dan perdagangan laut yang menjadi jalur utama distribusi barang. Pertahanan dan keamanan laut untuk menjaga kedaulatan negara. Budaya kemaritiman yang melekat sejak nenek moyang kita. Beberapa konsep utama dalam kemaritiman meliputi yang pertama itu wawasan Nusantara. Lautan bukan terpisah tetapi penghubung antar pulau di Indonesia. Yang kedua, zona maritim seperti laut teritorial, zona pertambangan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen yang menentukan hak dan kewajiban negara di wilayah lautnya. Yang ketiga, sumber daya kelautan termasuk sumber daya hayati seperti ikan dan non hayati seperti minyak gas dan mineral dasar laut. Ekonomi kemaritiman yaitu kegiatan ekonomi yang berbasis laut seperti pelayaran, perikanan, pariwisata, bahari, dan industri galangan kapal. Yang kelima, keamanan dan kelautan mencakup pengamanan dari pencurian ikan, penyelundupan, hingga pelanggaran wilayah. Konsep-konsep ini menjadi dasar dalam mengelola sektor maritim secara berkelanjutan. Dalam peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kemaritiman, perkembangan digital saat ini membuka peluang besar untuk kemajuan sektor maritim. Beberapa penerapannya di antara lain itu, yang pertama, sistem informasi geografis dan citra satelit. Teknologi ini membantu pemetaan wilayah laut, jalur pelayaran, penentuan zona penangkapan ikan, serta deteksi kerusakan terumbu karang. Yang kedua, Internet of Things. Laut kelautan, sensor yang ditempatkan di laut dapat memonitor kondisi cuaca, arus, kualitas air, hingga mendeteksi ancaman seperti gelombang tinggi secara real time. Yang ketiga, navigasi dan keselamatan laut, misalnya GPS kapal, automatic extinction system AIS, serta aplikasi peringatan dini untuk nelayan. Big data dan yang keempat, big data dan analisis prediktif. Data dari sensor cuaca dan pergerakan kapal bisa dianalisis untuk memprediksi area penangkapan ikan terbaik, mencegah kecelakaan laut, dan meningkatkan efisiensi pelayaran. Teknologi modern. Yang kelima, teknologi modern. Komunikasi modern seperti radio digital, satelit, dan jaringan internet maritim membantu komunikasi antar kapal maupun antara kapal dan darat. Dengan TKI, sektor kemaritiman dapat dikelola lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Di balik berbagai kemajuan, ada juga beberapa tantangan seperti keterbatasan struktur digital di wilayah pesisir, kurangnya literasi teknologi pada sebagian nelayan, dan ancaman keamanan siber pada sistem navigasi dan data maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki potensi besar yang harus dikelola dengan bijak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dipahami. Memahami konsep kemaritiman secara lebih mendalam, optimal dan sumber daya laut, meningkatkan keamanan dan mendorong kemajuan ekonomi. Ekonomi kemaritiman nasional. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.